Sinten Pak Dik? Kula Nadi. Pak Nadi. Mriki mawon nggih. Mriki wani dia niki lho Mas kelak masjid. Oh, mboten memang mboten angsal dipendet itu Pak Dik niki. Mboten asal. Napa pripun napa enten Mas, napa niku biasane beto sing mendet ngono. Dadi gawat. beton niku mati. Nggih. Oh, pun nggih, pun nate wonten kedadosan nggih. Sampun lah. Riyen tiang mancing mriki niki nggih biasane. Salam budaya. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video ini, saya tak bosan untuk mengajak para penonton, para pemirsa, biasakan melihat video dengan tuntas. Jangan lupa menyimak narasi yang menjelaskan isi video agar kita tidak gagal paham. Ya, kali ini saya kembali membahas tentang keberadaan ikan gateng atau sidat yang sungguh terasa aneh dan sangat jinak, yang mana ikan sidat ini berada di sebuah kawasan yang bernama Jurang Gandul, masuk Dusun Jambe, Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Ikan sidat ini di beberapa tempat ada yang menyebutnya ikan pelus, ada juga yang menyebutnya ikan uling. Ya, ikan ini oleh masyarakat sekitar Jurang Gandul, sekali lagi oleh masyarakat di sekitar Jurang Gandul, dipercayai sebagai ikan yang tidak sewajarnya, atau dalam bahasa lokal menyebutnya ora sakbaene. Mitos yang berkembang, sekali lagi saya ulang, mitos yang berkembang bahwa siapa yang mengambil ikan sidat ini kemudian membawa pulang, apalagi memakannya, sesuai mitos yang berkembang akan mati. Saya tidak mengajak penonton, pemirsa, untuk meyakini bahwa ikan ini penyebab kematian. Akan tetapi, kembali lagi saya ulang, ini adalah mitos yang dipercayai oleh masyarakat Jurang Gandul dan sekitarnya. Terlebih juga berkembang mitos bahwa ikan-ikan ini berasal dari tali pusar Nyi Roro Kidul, sehingga ikan-ikan sidat ini adalah hewan kesayangan atau hewan piaraan Nyi Roro Kidul. Sekali lagi saya ulang, ini adalah mitosnya. Terlepas dari semua itu, berkembangnya mitos tersebut lebih menyelamatkan keberadaan sidat-sidat ini agar tidak terjangkau jamahan keserakan para pemancing dan para pemburu ikan. Terlebih lagi, ikan sidat sangat membantu kelestarian sumber air. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjelaskan di bagian lebih lanjut dari video ini. Selamat menyaksikan. Jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan jangan lupa tersenyum ya, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Melanjutkan prolog tadi, bahwa dari beberapa uploadan video saya kemarin sempat menjadi kontroversi di antara para sedulur penonton semuanya, tentang video di Ngrayun, ikan piaraan Nyi Roro Kidul. Saya kasih judul begitu, berani ngambil berani mati, dan ada tanda tanya besar di belakangnya. Kemudian tentang mitos gedung lele, juga tentang gedung jepit yang mana ada lele berkepala manusia.
Nah, kali ini akan saya berikan klarifikasi sekaligus juga penjelasan kepada para netizen, kepada para penonton yang ya hampir dikatakan 70% lah menghujat, mengatakan musyrik, saya mengajak ini dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui, saya seorang muslim dan saya sangat meyakini bahwa wala tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karenanya di situ, di dalam video-video yang saya buat tentang mitos yang di Jurang Gandul, ikan kateng kalau ngambil dipercaya penduduk situ mati atau hewan-hewannya terganggu dan lain sebagainya. Kemudian tentang lele di gedung lele yang tidak boleh diambil. Di depan sudah saya kasih narasi bahwa itu mitos. Ya, di depan sudah saya kasih narasi bahwa itu mitos. Ya. Sama sekali para penonton, para netizen justru tidak memahami substansi dari isi video yang selalu saya tuturkan dalam narasi, bahkan juga dalam closing statement. Meskipun kita tidak percaya mitos, meskipun kita tidak percaya pada apa yang diyakini oleh masyarakat setempat, kita tetap harus wajib menghormatinya. Beliau-beliau punya kepercayaan, mereka punya kepercayaan. Lantas apakah kita dengan arogan harus menentang kepercayaan mereka dengan mengatakan bahwa ini bla 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 bla? Kita hidup di Indonesia, bro. Kita hidup di Indonesia. Kita bukan hidup di negara yang menganut sistem agama dalam tata pemerintahnya. No, tidak. Kita hidup dalam negara Pancasila yang mana salah satu yang paling pokok adalah bagaimana kita belajar menghormati keyakinan orang lain. Kita tidak boleh dan tidak bisa memaksakan kehendak kita, tidak bisa memaksakan pengertian kita, pengetahuan kita pada orang lain, tidak bisa. Dan nampaknya juga para pemirsa gagal memahami bahwa beberapa kali saya selalu menekankan, saya selalu mengatakan, coba disimak lagi di video ikan piaraan Nyi Roro Kidul, bahwa adanya mitos tersebut sangat membantu mengamankan ikan sidat atau gateng atau uling yang ada di Jurang Gandul tersebut dari keserakahan manusia-manusia yang hobi mancing ikan sidat, dari para pemburu-pemburu ikan, yang mana jika tanpa ada mitos tersebut, aku yakin habis. Anda bisa buktikan di beberapa tempat-tempat yang lain, bahkan sekitar 1 km dari Jurang Gandul, itu namanya Jembatan Budeh ke utara ke arah Ngerayun, itu boleh dikonsumsi, boleh. Masyarakat yang tidak boleh adalah yang ada di sekitar sungai-sungai kecil di Jurang Gandul. Kita tidak harus percaya, tapi sekali lagi kita wajib menghormatinya. Saya percaya Anda terutama anak milenial ini jagoan, tidak takut terhadap mitos ini, tidak takut pada kepercayaan masyarakat ini. Karena Anda memang tidak sopan, karena Anda memang tidak punya sopan santun, camkan itu. Ini Anda dan ini Anda tidak sinkron. Keberanian Anda tidak diimbangi oleh bagaimana itikat baik dari hati untuk menghargai bagaimana perasaan orang lain, bagaimana sikap orang lain, dan bagaimana kepercayaan sedulur-sedulur kita yang amat sangat meyakini tentang mitos-mitos tersebut. Itu intinya tentang toleransi. Dan mau tidak mau sampean harus mengakui, itu sudah sangat terkikis dari batin sampean, bro. Wis sangat ambiar. Kemudian klarifikasi berikutnya tentang tentang video saya di beberapa bulan kemarin, yang mana beberapa hari ini juga kembali naik lagi. Saya lihat dari komentar-komentar. Mohon maaf sebagian tidak bisa saya balas, tapi semuanya saya baca kok. Tentang misteri lele berkepala manusia. Lagi-lagi juga banyak yang gagal paham bahwa di situ saya menyampaikan melalui narasi bahwa ada seorang kiai yang datang ke tempat tersebut, dan itu dituturkan oleh saksi mata, narasumber yang juga ada bisa sampean simak di video itu. Kiai tersebut menyatakan bahwa
ketika datang ke tempat itu karena tertarik dengan kemistisannya, keangkerannya, Pak Kiai tersebut melihat bahwa ikan-ikan yang ada di Kedung Jepit itu nampak seperti berkepala manusia. Nah, ini yang saya dilakukan dengan Mas Ujo. Kenapa seperti itu? Bisa jadi ini adalah rentetan dari kepercayaan sebagian masyarakat yang menganut paham bahwa reinkarnasi itu ada. Silakan disimak videonya. Silakan disimak. Reinkarnasi manusia akan diturunkan lagi sebanyak 7 kali. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki akhlaknya, untuk memperbaiki perilakunya. Ketika sudah ke-6 kali tidak bisa memperbaiki, yang ke-7 kali diturunkan lagi menjadi hewan. Ini ada bro, ada sedulur-sedulur kita yang menganut paham seperti itu. Kita tidak bisa melihatnya dalam kacamata kita sebagai seorang muslim. Lantas kita bilang ini kafir, ini musyrik, ini dan lain sebagainya. Kalau dalam komunitas kita selaku seorang muslim, oke lah kita ngomong gitu, kita bisa. Tapi ketika itu kita sampaikan kepada orang lain yang mana tidak sama keyakinannya dengan kita, tidak sama keimanannya dengan kita, ini kita ditaruh di mana? Maaf, sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf untuk sedulur semuanya. Ini perlu saya sampaikan bahwa ada satu kebenaran yang justru tidak ditangkap oleh para penonton tentang video-video saya ketika mengungkap mitos. Kulil haqqo walau kana muron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Saya yakin ketika saya menyampaikan klarifikasi ini, banyak yang tidak suka dan banyak yang akan menghujat lagi. Monggo terserah. Tapi inilah kebenaran yang saya bawa. Menjadi misi dan juga visi dari video-video yang saya sampaikan, yang saya ungkapkan tentang mitos-mitos yang selalu sering saya upload di channel saya. Mitos, namanya mitos, pasti ada fakta yang tersembunyi di belakangnya. Kita generasi muda wajib mencari tahu sebenarnya apa tujuan mitos tersebut diadakan. Ini yang sampean-sampean lupa bro. Ini yang sampean-sampean kesampingkan dengan keberanian sampean untuk selalu memaki, menghujat dan lain sebagainya. Jangan berternak kekonyolan. Kita generasi muda Indonesia, kita generasi muda yang beradab, kita generasi Pancasila, dan kita generasi yang berbineka tunggal ika. Sampaikan dakwahmu dengan cara yang santun. Sampaikan ajakanmu dengan cara yang santun. Maka niscaya apa yang Anda ajak, mereka-mereka yang Anda ajak akan bersimpati dengan ajakan Anda. Akan tetapi ketika di muka Anda sudah langsung memvonis dengan kalimat-kalimat ekstrim seperti itu. Nabi tidak mencontohkan seperti itu bro. Para wali tidak mencontohkan seperti itu. Dan ulama-ulama panutan kita tidak ada yang mencontohkan seperti itu. Saya menjanjikan beberapa hari yang akan datang, saya akan mengajak Mas Pujo Kuswoyo yang biasa berkeliling bersama saya, napak tilas bersama saya, untuk datang ke Jurang Gandul. Kita akan mencoba menelisik lagi kebenaran dari mitos-mitos yang ada. Matur nuwun sudah menyimak video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, terutama untuk sedulur-sedulur saya yang muslim dan melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf sekali lagi, klarifikasi saya terdorong dari ketika saya teringat bahwa kulil haqqa walau kana muron, sampaikan kebenaran meskipun pahit rasanya. Pahit ya pahit bro, tapi ini wajib saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rai.